Sword of Coming, episode 104. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kura-kura tersebut merupakan hewan asli Gunung Gotabel, sehingga mereka secara alami sangat familiar dengan jalur pegunungan. Selain itu, kemampuan mereka untuk melintasi medan pegunungan juga jauh lebih unggul daripada keledai dan hini, sehingga tak lama kemudian mereka tiba di pinggiran Gunung Gotabel. Jika mereka menggunakan jalan pos dan menuju selatan sejauh 10 km lagi, mereka akan tiba di kota Lilin Merah. Meskipun jalan pos ini terhalang dan sebagian terputus akibat runtuhnya Jewel Small World secara tiba-tiba, Chen Pingan dan yang lainnya tetap memutuskan untuk tidak menggunakannya demi kehati-hatian. Mereka tidak ingin ketiga kura-kura raksasa itu mengejutkan para pemburu, penebang kayu, atau pedagang. Chen Pingan dan yang lainnya beristirahat di puncak sebuah gunung kecil. Li Huai melihat sekeliling dengan penuh harap. Meskipun ia membenci penguasa gunung muda itu, Liang pernah berkata bahwa pagoda harta karun horizontal itu penuh dengan harta karun, satu untuk setiap orang. Li Huai sangat ingin mendapatkannya, dan ia sedang memikirkan bagaimana ia akan memamerkannya kepada adiknya, Li Liu, ketika ia bertemu dengannya lagi nanti. Weibo segera tiba sesuai janji. Kali ini ia tidak menggunakan kekuatan mistisnya untuk menjelajahi bumi, melainkan melangkah mendaki gunung dengan jubah putihnya berkibar di udara dan lengan bajunya yang lebar berkibar-kibar seperti dua awan yang berkelana. Bahkan pelayan Li Baoping, Zulu, terpaksa mengakui bahwa penguasa gunung muda itu adalah perwujudan nyata dari deskripsi, bersemangat dan tampan. Di belakang penguasa gunung yang tampan itu terdapat keledai putih Liang dan kuda klan Li. Tak hanya mereka mampu mengimbangi semua orang, keledai dan kuda itu pun tampak tidak lelah sama sekali. Weibo kemungkinan besar telah menggunakan semacam kemampuan mistis. Sambil menggendong kotak kayu panjang di tangannya, Weibo, entahlah usianya sudah berapa ratus tahun, membungkukkan badan dan memberi hormat kepada Liang. Liang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Pada saat ini, penguasa gunung yang cerdik dan pendekar pedang yang periang secara mengejutkan memancarkan perasaan yang sama. Seolah-olah mereka adalah sahabat yang mengejar dao besar yang sama. Weibo menyerahkan kotak kayu merah menyala itu kepada Liang, dan Li Huai bergegas menghampiri untuk membelai kotak yang terbuat dari kayu yang tidak diketahui itu. Kotak kayu itu terasa hangat saat disentuh, dan rasanya seperti ia sedang mengusap-usap satin sutra paling berharga di salah satu toko kain di Gang Naga. Dia pergi ke toko kain bersama ibu dan saudara perempuannya untuk membuat pakaian pada akhir tahun lalu, dan dia diusir dengan marah oleh pemilik toko yang marah setelah diam-diam menyentuh brokat indah yang dihiasi dengan bunga dan burung. Li Huai mendongak dan bertanya, Liang, mari kita bicarakan sesuatu. Setelah membagi harta, bisakah kau berikan kotak kayu ini kepadaku? Dan menurutmu, siapakah dirimu? Liang menjawab dengan ketus, setelah kamu menikah dengan adikku, aku tentu saja akan menjadi kakak iparmu. Jawab Li Huai dengan ekspresi serius. Liang memukul kepalanya dan berkata, kalau begitu panggil aku kakak. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi saudara ipar lagi, kata anak laki-laki itu tiba-tiba. Mereka adalah beberapa orang terburuk di dunia. Catatan, penulis menggunakan dua istilah berbeda untuk saudara ipar, dan anak laki-laki itu sebenarnya merujuk pada salah satu dari keduanya. Namun, tidak ada perbedaan seperti itu dalam bahasa Inggris. Kita lanjut ke alur ceritanya. Liang menoleh ke Weibo dan bertanya, apakah kotak ini berharga? Weibo tersenyum mengejek diri sendiri dan menjawab, lumayan juga. Terbuat dari kayu eboni kuning yang halus, dan aromanya menjadi lebih harum setelah terkubur di dalam tanah selama beberapa tahun. Warnanya juga berubah dari kuning menjadi merah. Aku tidak akan menyebutnya berharga, tapi memang cukup langka. Liang menatap anak laki-laki kecil yang penuh harap itu dan berkata, karena benda ini tidak berharga, lebih baik aku berikan saja kepadamu. Li Huai hendak merebut kotak itu dari tangan Liang dengan gembira. Namun, kepalanya kembali dipukul, dan Liang membentak, apa kau ingin mengambil semua harta karun itu untuk dirimu sendiri? Liang melihat sekeliling sebelum melambaikan tangan dan memberi isyarat agar semua orang mendekat. Ia kemudian berjongkok dan membuka kotak kayu panjang itu, sambil berteriak, Chen Pingan, Baoping kecil, Lin Soyi, Suhe, Zulu, kemarilah. Waktunya berbagi harta. Siapa cepat dia dapat. Hanya ada satu aturan, kalian hanya boleh mengambil satu harta dari kotak ini, dan kalian tidak boleh menukarnya setelah kalian menentukan pilihan. Chen Pingan menatap sang penguasa gunung muda. Weibo menyadari tatapannya,
dan ia bertanya dengan suara lembut namun bingung, "Kau tidak akan memperjuangkan kesempatan yang ditakdirkan ini?" "Saya akan membiarkan mereka memilih terlebih dahulu," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Secara kebetulan, Chen Pingan ingin membicarakan sesuatu dengan penguasa gunung muda itu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana ular piton hitam akan menetap di gunung tertindas serta situasi di sekitar Weibo setelah ia meninggalkan daerah ini dan berangkat ke wilayah mata air naga. Sekembalinya dari hutan bambu, Liang telah bercerita secara singkat kepadanya tentang Dewa Gunung dan Dewa Sungai yang resmi, dan bagaimana mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan wilayah resmi mereka sesuka hati. Hal ini serupa dengan bagaimana banyak kekaisaran dan bangsa menerapkan aturan tuan tanah feodal tidak boleh bertemu. Jika aturan ini dilanggar, para dewa yang melanggar akan menghadapi hukuman dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pada skala yang lebih rendah, mereka akan ditegur oleh istana kekaisaran dan persembahan dupa mereka dikurangi. Pada skala yang lebih berat, derajat keilahian mereka akan diturunkan, dan mereka tidak akan menerima persembahan dupa selama beberapa tahun tertentu. Sepanjang sejarah, ada beberapa dewa gunung dan dewa sungai yang mengalami nasib yang lebih menyedihkan. Patung-patung mereka disingkirkan dari kuil dan diseret dari alasnya, setelah itu para penegak hukum akan memukuli mereka dengan tongkat sebagai peringatan bagi yang lain. Terkadang, pejabat setempat akan mencambuk patung-patung tersebut secara langsung. Bahkan, beberapa pejabat setempat memerintahkan rakyat jelata untuk menggunakan palu dan menghancurkan patung-patung tersebut hingga berkeping-keping. Hukuman semacam ini umum di seluruh kekaisaran dan negara. Oleh karena itu, meskipun Chen Pingan bersedia menerima tawaran Weibo untuk membawa ular piton hitam itu ke gunung tertindas dan membangunkan sebuah bangunan dari bambu keberanian untuk Weibo, dia tentu tidak ingin Weibo menerima hukuman berat karenanya. Faktanya, Chen Pingan masih belum mampu memahami situasi seputar dewa dan sesaji, kerajaan, dan Feng Shui. Hal ini sebagian disebabkan oleh Liang yang selalu suka berpindah-pindah topik, sehingga penjelasannya menjadi sangat berbelit-belit dan membingungkan. Untuk memamerkan pengetahuannya, Liang terkadang menggunakan kata-kata yang paling rumit dan penalaran yang mendalam untuk menjelaskan hal-hal yang paling sederhana. Pada akhirnya, berkat teladan Li Baoping, Chen Pingan akhirnya mampu memahami situasi. Gadis kecil itu berkata bahwa persembahan dupa dan takdir sama seperti situasi di sekitar Sungai Kumis Naga di luar kota kecil mereka. Sungai ini adalah satu-satunya sumber air di daerah itu, sehingga demi bercocok tanam dan meningkatkan hasil panen, rakyat jelata di sekitarnya harus berebut air. Perkelahian besar-besaran pun terjadi hampir setiap tahun. Baoping kecil berlari menghampiri Chen Pingan dan bertanya dengan cemas, "Paman muda, kenapa paman tidak pergi mencari harta karun? Lihat, bahkan orang seperti Lin Sui saja berlari ke sana untuk mencari harta karun." Dan Li Huai bahkan lebih nekat lagi memasukkan kepalanya ke dalam kotak harta karun. "Tidak apa-apa, aku akan memilih terakhir," jawab Chen Pingan dengan santai. "Jangan khawatir, paman muda. Aku akan memilihkan harta karun untukmu," kata Baoping kecil sambil berbalik dan berlari kembali. Chen Pingan baru saja hendak berbicara, tetapi gadis kecil berjaket merah menyala itu sudah berlari kembali ke sisi Liang. Ia menyingkirkan kepala Li Huai dengan satu tangan, dan mendorong bahu Lin Sui dengan tangan lainnya. "Li Baoping, kamu menggangguku!" Li Huai berteriak dengan sedih. Baoping kecil menatapnya dan berkata dengan sikap yang benar, "Aku sedang memilih harta karun untuk paman junior." Berpikir tentang rak buku bambu yang belum diterimanya, Li Huai hanya bisa menghela napas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu pilih." Lin Sui tidak terganggu karena disingkirkan, dan ia hanya menunjuk sebuah buku kuno yang kusut dan menguning di dalam kotak harta karun. Buku ini dijilid dengan benang emas tipis, dan dari posisinya di dalam kotak, mereka bisa dengan mudah mengenali judulnya yang ditulis menggunakan aksara segel. "Aku akan memilih buku Tao ini," ucapkan kitab suci di atas awan. "Hanya ini yang kuinginkan, dan aku tidak akan memperebutkan harta karun lainnya dengan kalian." Catatan, gaya penulisan aksara Cina kuno. Kita lanjut ke alur ceritanya. Li Huai mencondongkan tubuh ke depan dan menjulurkan lehernya, membiarkannya melihat melewati Li Baoping. Ia melirik harta karun itu dan bertanya, "Sui, kenapa kau tidak memilih golok itu? Lihat betapa indahnya. Kalau aku pasti akan memilih golok itu." Butuh tekad yang kuat dari Lin Sui untuk mengalihkan pandangannya dari pedang yang menempati ruang paling banyak di kotak harta karun itu. "Aku tidak cocok untuk berlatih bela diri, dan aku juga tidak suka menggunakan pedang dan golok," jawabnya lembut. Melihat Lin Sui tak mau mengalah, Li Huai menoleh ke Li Baoping dan menyemangatinya, "Goreng ini jelas merupakan senjata dewa yang tak tertandingi dengan ketajaman yang tak tertandingi."
Kurasa golok ini bahkan bisa memutuskan rantai yang tergantung di atas sumur kunci besi. Li Baoping, kau benar-benar tidak menginginkan harta karun tertinggi ini. Lagi pula, bukankah pamanmu yang lebih muda butuh senjata baru? Kurasa golok ini akan cocok untuknya. Bayangkan, betapa mengesankannya dia jika dia menggunakan golok ini untuk menebang pohon dan semak belukar saat dia berjalan melewati pegunungan. Pasti lebih baik daripada menggunakan parang patah, kan? Pedang ramping itu bagaikan seorang wanita anggun yang bersembunyi di kamarnya. Bilahnya diam-diam tersimpan di dalam sarung putihnya, dan lekukannya sungguh menakjubkan keindahannya. Liang tersenyum sambil membungkuk dan menghunus pedangnya. Kekuatan pedang itu tak terkendali, dan seolah-olah bilah pedang itu adalah seberkas cahaya putih yang menjulang tinggi di dunia. Tidak ada kata-kata yang terukir pada pedang itu, tetapi ada pola-pola urat alami yang terbentuk, mirip pola awan dewa yang diukir dengan cermat oleh para dewa Tao. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Liang sedikit terkejut, lalu ia menjentikkan pedang itu dengan jarinya. Yang ia dengar bukanlah dering yang tumpul dan keruh, melainkan nada yang tajam dan merdu. Liang mendengarkannya sejenak sebelum mengangguk dan berkata, lumayan. Kemungkinan besar ini adalah jimat keberuntungan peringkat terbawah. Liang mengembalikan golok itu ke sarungnya sebelum menyerahkannya kepada Li Baoping dan berkata sambil tersenyum, ini, ambillah. Golok ini sangat cocok untukmu. Nanti, kau bisa mencari labu pemelihara pedang dan memasangkannya dengan golok ini. Golok ini bisa kau gantungkan di salah satu sisi pinggangmu dan labu di sisi lainnya. Kau juga bisa mendapatkan kuda perkasa dan jubah merah yang indah. Saat kau berkuda melintasi negeri dan minum di atas kuda yang berlari kencang, siapa yang lewat tidak akan menyukaimu. Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang, siapa yang tidak menyukai wanita seperti itu? Li Baoping dengan bingung menerima pedang berat itu. Su He berjongkok di dekatnya, dan putrinya, Zulu, awalnya tidak ingin mendekat. Ia bahkan berkata dengan nada cemberut bahwa ia tidak tertarik dengan hadiah yang merendahkan ini. Catatan, pemberian yang menghina, atau secara harfiah berarti, makanan yang dibagikan dengan penuh penghinaan, merujuk pada kisah Tiongkok kuno di mana seseorang yang menderita kelaparan menolak untuk memakan makanan yang dibagikan dengan penuh penghinaan, yang mengakibatkan kematiannya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, Su He memelototinya sebelum menariknya dengan paksa. Ini pertama kalinya Zulu melihat ayahnya marah. Ia sedikit takut, tetapi tetap menolak untuk berjongkok di samping ayahnya. Sebaliknya, ia dengan keras kepala berdiri di sampingnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat Li Baoping masih linglung, Li Huai memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil sebuah boneka yang telah dicat, dibuat dengan sangat indah dan tampak hidup. Inilah target sebenarnya. Lin Souyi dengan hati-hati mengambil buku Tao yang kusut itu. Sambil memegangnya, raut wajah anak muda yang introvert itu memancarkan kegembiraan yang langka. Sementara itu, Su He mengambil sebuah buku dan pil alkimia yang terbungkus lumpur. Ia segera menatap Liang dengan ekspresi terkejut, dan Liang hanya terkekeh dan berkata, ada apa? Kebetulan ini sesuatu yang dibutuhkan putrimu. Tak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih kepada Weibo dan ular piton itu atas kerja keras mereka mengumpulkan harta berharga ini selama ratusan tahun, sehingga mereka mampu memberikan kita kitab suci bela diri rahasia dari sekte abadi dan pil alkimia eksklusif dari gunung bela diri sejati. Su He memegang pil alkimia dan bertanya dengan suara bergetar, Senior Liang, apakah ini benar-benar pil empedu pahlawan yang legendaris? Liang mengabaikan pria parubaya yang gembira itu. Ia mengalihkan pandangannya lebih jauh, dan ia melihat Chen Pingan berjalan menghampiri Weibo. Ketika Weibo melihat sisa benih emas samar di dalam kotak harta karun dan pedang tipis di tangan Li Baoping, ekspresinya tetap tenang dan tak terpengaruh. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terguncang ketika melihat buku-buku dan pil alkimia di tangan yang lain. Ia tanpa sadar menatap Liang. Liang mengabaikan tatapannya, dan berkata kepada Chen Pingan sambil tersenyum, hanya ini yang tersisa. Namun, mungkin inilah yang akan kau dapatkan terlepas dari seberapa cepat atau lambat kau datang. Chen Pingan tersenyum sambil membungkuk dan mengambil benih teratai emas yang samar-samar, lalu menaruhnya di lengan bajunya. Paman Junior, aku akan menukarnya denganmu, kata Li Baoping lembut. Liang bilang golok ini sangat mengesankan. Gadis kecil itu buru-buru menutup mulutnya, dengan ekspresi penyesalan terpancar di wajahnya. Jelas bahwa ia seharusnya tidak mengucapkan kalimat kedua. Benar saja, Chen Pingan menepuk kepalanya dan berkata, kalau begitu, simpan saja kalau memang mengesankan. Paman juniormu toh tidak berlatih teknik pedang, dan parang saja sudah lebih dari cukup untuk melintasi pegunungan. Tepat sekali.
Chen Pingan adalah seorang pendekar pedang, jadi menggunakan pedang tidak akan cocok, goda Liang. Jadi itu sebabnya kau masih menggunakan golok bambu. Balas Chen Pingan. Lalu apa yang akan kau lakukan mengenai hal itu? Jawab Liang. Liang, kotak kayu ini sekarang milikku, kan? Tanya Li Huai pelan. Liang menatapnya dan bertanya, mengapa kamu menginginkan kotak ini? Apakah kamu punya begitu banyak harta dan barang untuk disimpan? Lalu apa yang akan kau lakukan? Li Huai membalas dengan cara yang sama seperti Liang. Semua orang mendapatkan sesuatu, bahkan penguasa Gunung Muda Weibo dan ular piton hitam. Terlepas dari ular piton putih yang telah dibunuh dan dimakan, bisa dibilang semua orang merasa senang dan puas. Chen Pingan menerima biji teratai yang agak layu seukuran ibu jari. Li Baoping menerima golok ramping bernama jimat keberuntungan, namun entah kenapa ia memasang ekspresi muram. Ia dengan cemberut meletakkannya di dalam rak buku kecilnya, meskipun ia telah membungkusnya dengan kain katun atas saran pamannya. Golok itu tertutup sepenuhnya. Sementara itu, Li Huai telah menerima sebuah boneka lukis dan kotak kayu. Boneka yang pertama untuk sementara ditampung di rak buku Li Baoping, dan sebelum dengan enggan memasukkannya, anak laki-laki kecil itu menepuk dadanya dan berjanji kepada boneka itu bahwa ia pasti akan pindah ke rumah yang lebih luas setelah ia mendapatkan rak bukunya sendiri. Sedangkan Lin Souyi, ia membawa buku Recite Atop Cloud Scriptures. Judul buku ini memang aneh, namun penuh dengan nuansa kuno. Meskipun Zulu tidak mau, dia tetap menerima kitab suci abadi rahasia, panduan Ki Ungu. Suhe bagaikan orang haus yang akhirnya menemukan air, dengan senyum lebar yang tak tersamarkan di wajahnya yang biasanya serius. Ia merasa sangat beruntung saat ini. Saat ini, pil empedu pahlawan dari Gunung Bela Diri sejati ini lebih berharga baginya daripada segunung emas atau perak. Pil ini dapat mengumpulkan jiwa seseorang meskipun telah tersebar ke berbagai titik akupuntur. Pada akhirnya, pil ini dapat membantu seseorang mengembangkan empedu pahlawan di mana Dewa Yin dapat bersemayam. Suhe bukanlah seorang pemurniki, juga bukan seorang kultivator militer. Namun, pil empedu pahlawan langka dan berharga justru karena bermanfaat bagi seniman bela diri murni seperti dirinya. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang stagnan di tahap puncak tingkat kelima seperti dirinya. Mendapatkan pil empedu pahlawan hampir setara dengan menggandakan umur seseorang. Bagaimana percakapanmu dengan penguasa gunung? Tanya Liang lembut. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, semuanya berjalan cukup baik. Aku juga memberikan kantong berisi barang-barang itu kepadanya. Liang mendecakkan lidahnya heran dan berkata, yah, kau jelas bukan orang yang suka berlama-lama. Kau memberikannya tanpa ragu sedikit pun meskipun aku hanya menyebutkannya sekilas. Lagi pula, kalau kita bicara dari sudut pandang bisnis, seharusnya kau memanfaatkan itu sebagai daya tawar untuk berdagang dengan mereka. Dengan kekayaan kedua ular piton itu, aku yakin ular piton hitam itu pasti rela melepaskan sesuatu yang benar-benar berharga, betapapun pelitnya. Seseorang seharusnya tidak membiarkan manfaat yang diciptakan oleh kerja kerasnya sendiri mengalir kepada orang lain, dan benih yang ditanam di musim semi akan dituai di musim gugur. Saya memahami konsep ini, jawab Chen Pingan. Liang mengangguk, lalu membetulkan topi bambunya dan berkata, kita hampir sampai di kota lilin merah. Ia lalu menyeka mulutnya dan bergumam, anggur bunga aprikot yang baru diseduh dan perahu-perahu yang dihias dengan tuan rumah yang cantik. Aku, Liang, kembali. Chen Pingan tiba-tiba punya firasat buruk tentang kota lilin merah ini yang tampaknya sangat dirindukan Liang. Weibo mendesah sambil memandangi sosok-sosok yang menghilang menuruni gunung. Dengan sekali hentakan kaki, ia melompat ke punggung salah satu kura-kura raksasa, lalu duduk bersila dan menempuh perjalanan puluhan kilometer. Ular piton hitam itu membuncit perutnya saat mengikutinya dari jauh. Meskipun tubuhnya tampak membengkak dan mengganggu, auranya jelas telah meningkat pesat, memancarkan aura yang luar biasa ganas ke sekelilingnya. Weibo tiba-tiba tersenyum dan melemparkan sebuah kantong ke arah ular piton hitam. Ular piton hitam itu dengan hati-hati menundukkan kepalanya dan mengamati kantong itu. Setelah memastikan kantong itu tidak berbahaya, ia berbalik untuk melihat penguasa gunung yang sedang duduk di atas kura-kura hutan. Sang penguasa gunung yang tampan nan halus itu tersenyum dan berkata, anggap saja ini sebagai hadiah pindah rumah dari anak muda itu. Ular piton hitam berkaki 4 dan bercakar 4 di setiap kakinya ragu sejenak sebelum akhirnya menggunakan taringnya untuk merobek kantong itu. Sekitar selusin kerikil empedu ular yang dikumpulkan Chen Pingan dari sungai kumis naga berguling ke tanah. Namun, kilaunya telah memudar, dan sekilas, kerikil-kerikil itu tidak berbeda dengan kerikil biasa di sungai. Namun, setelah diamati dengan saksama, sorot mata ular piton hitam itu memancarkan semangat membara.
Di saat yang sama, ia dipenuhi rasa gelisah. Ia takut akan kecewa di saat berikutnya. Ia mendesis pelan dan menjentikkan lidahnya, dengan hati-hati memasukkan salah satu kerikil ke dalam mulutnya. Melihat ini, Weibo memerintahkan kura-kura hutan untuk terus bergerak maju. Mereka sudah mulai membangun hubungan yang baik, meskipun aku bertanya-tanya apakah hubungan ini juga akan berakhir baik, gumamnya dalam hati. Sesaat kemudian, ular piton hitam di belakangnya menancapkan cakarnya ke tanah dan menatap langit sambil melepaskan raungan yang menggema di seluruh pegunungan. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap mereka dengan panik saat mereka terbang. Bahkan penguasa gunung muda itu sedikit iri, dan bergumam dalam hati, selain Jewel Small World, kudengar harta karun seperti itu hampir punah dari benua botol harta karun timur. Setelah memakan kerikil ini, mereka yang berasal dari keluarga ular dan naga banjir dapat menumbuhkan tulang dan kumis naga asli. Ketika mereka hampir sampai di kota lilin merah, derap kaki keledai putih yang renyah bergema di jalan pos yang berbatu biru. Liang tidak memegang tali kekang keledai, tetapi keledai itu tetap patuh mengikutinya dari belakang. Saat itu, Liang samar-samar mendengar raungan keras di belakangnya. Ia tersenyum dan berkata, dari kelihatannya, itu memang berguna. Aku menyimpan kerikil empedu ular yang paling berharga. Aku enggan berpisah dengannya, aku Chen Pingan Liri. Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, betapa kikirnya kamu. Mengikuti di belakang rombongan, Su He berjalan bersama kudanya dan menjaga jarak antara dirinya dan Li Huai serta Lin Souyi sebelum berbisik kepada putrinya, kamu harus menjaga panduan Ki Ungu itu dengan baik. Jika semuanya berjalan lancar, itu bisa membantumu mencapai tingkat kelima. Jika kamu menggunakan pil empedu pahlawan saat itu, kamu pasti bisa naik ke tingkat ke-6. Gadis muda itu tercengang, lalu bertanya, kalau aku pakai pil itu, bagaimana dengan ayah? Ayahmu masih muda, jawab Su He sambil terkekeh. Sekarang setelah aku menemukan kembali semangatku, mungkin aku bisa naik ke tingkat berikutnya sendirian. Jika aku melangkah lagi setelah itu, aku akan bisa menyaksikan pemandangan tingkat ke-7 yang megah. Ayahmu berani memimpikannya sekarang. Senyum akhirnya menggantikan raut wajah lesu gadis muda itu, dan ia menggoda, masih muda. Ayah, kalau begitu, kenapa ayah tidak mencari istri muda saja saat kita tiba di kota lilin merah? Jangan khawatir, aku tidak akan menghentikan ayah. Ekspresi canggung muncul di wajah Su He, lalu dia melotot ke arah putrinya dan memarahi, omong kosong. Zulu merenung sejenak sebelum menyarankan, ayah, kurasa ayah sebaiknya menyimpan pil itu sendiri. Aku baru berada di tahap puncak tingkat kedua, jadi aku masih jauh dari mencapai tingkat kelima. Su He tertawa terbahak-bahak dan menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya untuk sementara. Aku akan menganggapnya sebagai mas kawinmu untuk masa depan. Seolah teringat seseorang, wajah Zulu langsung memerah. Su He sedang dalam suasana hati yang luar biasa, dan ia berkata dengan percaya diri dan bangga, saat kita tiba di ibu kota kekaisaran Li Agung nanti, mari kita lihat bangsawan mana yang beruntung bisa menikahi putriku. Zulu menghentakkan kakinya karena malu dan berseru, ayah. Su He buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Berjalan menyusuri jalan pos yang diterangi cahaya senja yang lembut, Liang terus berjinjit dan menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil memandang samar-samar kota lilin merah di kejauhan. Seolah-olah ia sedang menatap seorang perempuan cantik yang sedang berbaring mabuk di sebuah kedai. Chen Pingan, mari kita sepakati sesuatu dulu. Kau harus pinjami aku emas batangan, katanya buru-buru. Chen Pingan mengangguk setuju. Namun, ia bertanya dengan sedikit bingung, Liang, kamu juga sedang kekurangan uang. Liang menyeringai dan menjawab, kau tidak mengerti, ya. Saat berkeliling dunia, orang yang meminjamkan uang itu bodoh, sementara yang meminjam uang itu bos. Selama perjalanan kami, aku diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh anak-anak nakal seperti Li Huai dan Zulu. Jadi, aku harus merasakan sensasi mendebarkan menjadi bos untuk menebus diriku sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu emas batangan gratis, kata Chen Pingan kesal. Bukan meminjamkanmu, tapi memberimu secara gratis. Liang menepuk pundaknya dan tertawa, setuju. Emas batangan gratis. Liang menatap ke depan dan mengepalkan tangannya, berkata, menerima emas batangan dari orang kikir sepertimu secara cuma-cuma. Benar saja, aku orang yang hebat dan mengesankan. Chen Pingan tidak menyesali keputusannya setelah mendengar ini. Sebaliknya, ia diam-diam menatap kota yang semakin dekat dengan mereka. Aroma dan suara hiruk-pikuk kota yang familiar menyapu, menggantikan aroma pegunungan yang rimbun dan suara gemericik sungai. Chen Pingan berbalik dan berkata kepada Li Baoping, ketika kita tiba di kota,
mari kita lihat apakah kita bisa menemukan Tanghulu untukmu setelah membeli semua makanan dan kebutuhan yang kita butuhkan untuk perjalanan ini. Li Baoping melompat kegirangan, dan ia menggoyang-goyangkan rak buku hijau kecilnya ke atas dan ke bawah sambil berseru, "Paman Junior, ayo kita beli 2 tusuk sate kecil Tanghulu. Yang kecil lebih enak."